Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dara Puspita. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang konsep dasar berpikir. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Hakikat berpikir ilmiah. Kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir, tentu inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah. Dengan begitu pula, kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber-sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia. Sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Lanjut, macam-macam berpikir ilmiah. Ada 4. Yang pertama, berpikir alamiah adalah penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misal, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar. Jika dikenakan pada kayu, pasti kayu tersebut akan terbakar. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Misalnya, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Yang ketiga, berpikir autistik. Contoh berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan dapat melihat hidup sebagai gambaran fantasi. Yang keempat, berpikir realistik adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Lanjut, ciri-ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasil. Yang keempat, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Dan pembahasan terakhir, manfaat berpikir ilmiah. Yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan